Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proposal skripsi kami, yaitu review proses produksi bioetanol dari kulit pisang. Pertama-tama, perkenalkan, saya Rindi Putri Warstio, NIM 46, dan partner saya Melia Rizky Miono, NIM 29, dengan dosen pembimbing pertama kami yaitu Ibu Malahayati Nasution, STMT, dan dosen pembimbing kedua kami, Ibu Oki Putri Prastuti, STMT. Berikut outline pembahasan presentasi kami. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama latar belakang, yaitu seiring dengan meningkatnya proses kegiatan industri dan sarana transportasi, maka akan diikuti juga dengan peningkatan penggunaan bahan bakar, terutama bahan bakar minyak. Penggunaan bahan bakar minyak yang tinggi, terutama bahan bakar yang berasal dari fosil, akan meningkatkan gas CO2 yang berasal dari pembakaran. Seperti yang kita ketahui, gas CO2 merupakan salah satu komponen dari gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Dapat dilihat di tabel, Indonesia merupakan negara terbesar ketiga yang menghasilkan emisi gas rumah kaca, di mana sumber dari emisinya yaitu dari energi, pertanian, hutan, dan limbah. Energi alternatif yang ramah lingkungan sangat dibutuhkan, salah satunya adalah bioetanol. Menurut PP nomor 79 tahun 2014, target energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 adalah 23%, yang terdiri dari listrik, biodiesel, bioetanol, biofuel, dan biomasa. Oleh karena itu, perlu pengembangan energi baru dan terbarukan, terutama bioetanol. Dalam penelitian review jurnal ini, kami akan mereview pembuatan bioetanol dari kulit pisang. Dari latar belakang yang telah kita tentukan, maka rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana metode proses produksi bioetanol dari kulit pisang. Yang kedua, bagaimana proses penanganan awal kulit pisang menjadi bioetanol. Yang ketiga, bagaimana pengaruh variabel, contoh temperatur, pH, waktu, fermentasi, ragi pada produksi bioetanol dari kulit pisang. Dan tujuan dari penelitian kami yaitu yang pertama untuk mengetahui metode proses produksi bioetanol dari kulit pisang, yang kedua untuk mengetahui proses penanganan awal kulit pisang menjadi bioetanol, yang ketiga untuk mengetahui pengaruh variabel, contohnya temperatur, pH, waktu fermentasi, ragi pada produksi bioetanol dari kulit pisang. Kemudian selanjutnya, bioetanol adalah cairan biokimia yang diperoleh dari proses fermentasi biomasa yang mengandung gula, pati, dan selulosa dengan bantuan mikroorganisme. Bioetanol dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dengan kandungan minimal 10% etanol. Sifat dari bioetanol sendiri yaitu terdiri dari yang pertama, mudah menguap, yang kedua ramah lingkungan, dan yang ketiga tidak karsinogenik. Keuntungan dari bioetanol sendiri, yang pertama dapat diperbaharui dan ramah lingkungan, yang kedua diproduksi dari tanaman, yang ketiga memiliki kualitas tinggi dengan nilai oktan tinggi, dan yang keempat mengurangi polusi udara. Komposisi kulit pisang sendiri terdiri dari 59% karbohidrat, 31,7% serat, 6,7% air, 8,5% abu. Menurut Benjamin, tahun 2009, bagian tanaman pisang yang sering dimanfaatkan adalah bagian buah dan daunnya, sehingga bagian yang lain yaitu kulit pisang belum dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya yaitu proses pembuatan bioetanol. Pembuatan bioetanol sendiri secara umum ada 3 tahap. Yang pertama, persiapan bahan baku, di mana bahan baku tersebut harus mengandung karbohidrat, selulosa, dan glukosa. Kemudian dilanjutkan dengan proses fermentasi, di mana proses fermentasi ini akan dibantu mikroorganisme. Salah satu contohnya yaitu Saccharomyces cerevisiae. Setelah proses fermentasi, maka dilanjutkan dengan proses destilasi untuk memurnikan bioetanol. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang kami gunakan dalam skripsi kami. Yang pertama yaitu bioethanol production from different matuke fuel species as pricing source for alternative fuel, di mana bahan yang digunakan pada jurnal ini yaitu kulit pisang jenis matuke, mikroorganisme yang digunakan yaitu Saccharomyces cerevisiae, dan metodenya yang digunakan adalah pretreatment, reaksi hidrolisis selulosa dan hemiselulosa, pemisahan residu lignin, fermentasi gula, destilasi. Dan untuk hasil dari jurnal ini yaitu rendemen etanol maksimum yang diperoleh sebesar 90,65%. Yang kedua yaitu pembuatan bioetanol dari kulit pisang. Bahan yang digunakan adalah kulit pisang kepok, mikroorganisme yang digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae, dan metode yang digunakan adalah reaksi hidrolisis asam menggunakan katalis H2SO4,
Fermentasi dan destilasi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu semakin banyak ragi yang ditambahkan menyebabkan kadar etanol yang dihasilkan semakin rendah. Semakin lama fermentasi kadar etanol yang dihasilkan semakin tinggi sampai waktu tertentu. Yang ketiga yaitu proses pembuatan bioetanol dari kulit pisang kepok Musa acuminata BC secara fermentasi. Bahan yang digunakan adalah kulit pisang kepok dan mikroorganisme yang digunakan adalah ragi-ragi. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu reaksi hidrolisis asam menggunakan katalisasi L, fermentasi, dan destilasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yield maksimumnya sebesar 11,33% dengan volume starter 350 ml yang menghasilkan etanol sebesar 40%. Lalu yang keempat, industrial ethanol from banana peels from developing countries, response to phase methodology. Nah, untuk jurnal ini, bahan yang digunakan adalah kulit pisang, royal red, dan lakatan. Mikroorganisme yang digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae. Metode yang digunakan reaksi hidrolisis asam menggunakan katalisa 2SO4, fermentasi, dan destilasi. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu percobaan menunjukkan bahwa parameter optimum konsentrasi asam sebesar 1,5%, temperaturnya 91,02 derajat Celcius, dan waktu retensinya selama 21,66 menit dapat memproduksi etanol sebesar 45,088%. Berikut merupakan jurnal kelima yang kami gunakan, dengan judul Bioethanol Production from Banana Peels, dengan bahan residu lignoselulasa kulit pisang, menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae dengan metode pretreatment alkali, reaksi hidrolisis asam, dan fermentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode terbaik untuk menghasilkan etanol dari ampas pisang adalah dengan pretreatment basa diikuti dengan hidrolisis asam. Kemudian difermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya, jurnal yang ke-6 dengan judul Bioethanol Production from Banana Peel by Simultaneous Saccharification and Fermentation Process Using Co-cultures Aspergillus niger and Saccharomyces cerevisiae dengan bahan kulit pisang, menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae dengan metode sakkarifikasi dan fermentasi simultan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah suhu optimum dan pH optimum dalam fermentasi yaitu 6 dan 30 derajat Celcius dengan menggunakan 50 ragi, 12%, 9%, 6%, dan 3%. Produksi etanol maksimum dicapai dalam 2, 3, 5, dan 7 hari. Kemudian, jurnal yang ke-7, yaitu pemanfaatan limbah kulit pisang sebagai bahan baku pembuatan bioetanol. Dengan bahan kulit pisang kepok, dengan menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae, dengan metode fermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Kesimpulan dari penelitian ini diperoleh kadar alkohol tertinggi yang dicapai 6,73% dengan yield sebesar 86,35%. Kemudian jurnal yang ke-8, bioetanol dari kulit pisang Musa paradisiaca L dengan sakkarifikasi dan fermentasi serentak. Bahan yang digunakan yaitu kulit pisang dengan menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae dengan metode sakkarifikasi dan fermentasi serentak. Kesimpulan dari penelitian ini, semakin banyak ragi yang ditambahkan, menyebabkan kadar etanol yang dihasilkan semakin rendah. Sedangkan semakin lama fermentasi, kadar etanol yang dihasilkan semakin tinggi sampai waktu yang ditentukan. Berikut merupakan metode penelitian dari skripsi kami, yaitu melakukan studi literatur yang relevan, seperti mencari jurnal-jurnal internasional, kemudian melakukan analisis. Berikut merupakan diagram alirnya, dimulai dengan melakukan pencarian jurnal di situs sciencedirect.com, mendeley.com, portal Garuda Indonesia, dan lain-lain, serta pengambilan data dari web resmi pemerintah Republik Indonesia. Kemudian menyesuaikan jurnal dengan topik pembahasan. Apabila jurnal tidak sesuai dengan topik pembahasan, maka dilakukan pencarian ulang jurnal di situs Science Direct, Mendeley, dan portal Garuda. Jika jurnal sudah sesuai dengan topik pembahasan, maka dilakukan pengumpulan data, kemudian melakukan analisis dan penyusunan laporan, kemudian ditarik kesimpulan dari review jurnal tersebut. Selanjutnya, jadwal penelitian. Berikut jadwal penelitian dari skripsi kami. Yang pertama yaitu pengumpulan jurnal yang akan direview dan penyusunan bab 1, penyusunan bab 2, penyusunan bab 3, dan revisi bab 1, pendaftaran monita dan persiapan seminar proposal yang sudah kami laksanakan sebelum seminar proposal. Lalu setelah seminar proposal akan dilakukan persiapan dan penyusunan bab 4, bimbingan bab 4, penyusunan bab 5, bimbingan proposal skripsi, pameran poster, bimbingan dan revisi, dan yang terakhir sidang akhir skripsi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.